ini kita akan belajar dari Bunda Maria. Topik pelajaran malam ini adalah Bunda Maria, Bunda Allah. Baik, sebagai jembatan penghubung dari pelajaran sebelumnya itu kita terakhir Kristus sudah bangkit ya. Kristus bangkit mengalahkan kematian. Kalau misalnya di gereja biasa kita nyanyi ya, Kristus bangkit, Kristus mulia gitu ya. Mari kita wartakan. Nah, siapa yang melihat Kristus bangkit? Yang melihat Kristus bangkit, kalau di catatan saya itu ada 10 kali dalam kitab suci Yesus menampakkan diri. Sebenarnya kalau menurut cerita sih lebih banyak, tapi yang sempat tercatat itu 10 kali dan diantaranya adalah kepada Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena datang ke situ. Kalau dulu waktu saya kecil ada lagunya ya. Berdirilah di situ Tuhan yang sudah bangkit. Maria tidak tahu tangisnya tak henti. Maria, Maria bersabda Tuhanku, Rabuni, oh guru, kau janganlah pergi. Betapa sukacita Maria Magdalena melihat Tuhan kita yang hidup dan cerah. Jadi Maria Magdalena itu salah satu saksi untuk peristiwa sengsara Yesus, wafatnya Yesus, dan kebangkitan Kristus. Kalau dari literatur yang saya cari, Maria Magdalena itu dulu pernah disembuhkan oleh Yesus dari 7 roh ya. Dia 7 roh, dibebaskan dari 7 roh jahat di dalam tubuhnya, dan setelah itu dia menjadi donatur untuk karya pelayanan Yesus, untuk karya pewartaan. Makanya dia ngikutin Yesus kemana-mana. Kalau cerita-cerita miring tentang Maria Magdalena, itu Maria yang lain, tapi nggak disebut namanya. Jadi banyak orang berasumsi itu adalah Maria Magdalena. Selanjutnya, ada 2 murid di Emmaus juga kemarin, di minggu kemarin ya disampaikan kalau 2 murid Emmaus itu melihat, dia akhirnya menyadari bahwa Yesus itu yang berjalan bersama mereka. Waktu makan malam, Yesus mengangkat roti, seperti biasa ya, memecah-mecah roti, terus membagikan. Mereka baru kaget, itu Tuhan. Dan waktu mereka sadar itu Tuhan, Yesusnya sudah hilang dari pandangan mereka. Terus kemudian ada satu lagi, yaitu Thomas ya. Ada satu orang lagi, Thomas. Thomas itu dia ketinggalan ya. Jadi maksudnya Yesus sudah menampakkan diri kepada para murid, tapi Thomas tidak ada. Begitu Thomas datang, murid-muridnya cerita kalau Yesus sudah bangkit dan sudah bertemu dengan mereka. Tetapi Thomas tidak percaya. Thomas tidak percaya dan mengatakan, sebelum aku mencucukkan tanganku, mencucukkan jari ke luka itu, saya tidak percaya. Tapi kemudian Yesus datang menemui murid-muridnya bersama dengan Thomas, dan di situ Yesus meminta Thomas untuk mencucukkan jarinya ke lukanya. Dan Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kata-kata itulah yang kita pakai pada saat pada saat ini ya, doa syukur agung. Di doa syukur agung saat Romo mengangkat hosti, kita setelah membuat tanda salib, kita mengatakan dalam hati kita, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu jembatan penghubung lainnya adalah kemarin sudah dikatakan tentang alam penantian. Nah, alam penantian itu kalau teman saya yang katanya pernah meninggal sebentar gitu ya, terus hidup lagi, dia mengatakan emang suasananya seperti gambar ini, terang tidak, gelap tidak, dan ya remang-remang begini. Dan waktu kita ada di dunia sini, kita itu tahu kita tidak bisa mengajak siapapun. Pada saat kita menghadapi kematian, kita hanya sendiri. Kita nggak bisa ngajak teman, ngajak pasangan, atau ngajak siapapun, karena kita sendiri, kita benar-benar sendiri.
tapi kita bisa minta bantuan seseorang dalam menghadapi kematian. Siapa yang bisa kita minta bantuan? Bunda Maria. Mungkin yang tahu lagu Bunda Penolong Abadi tahu ya. Doakan di saat ajalku tiba, oh Bunda Penolong Abadi. Jadi kita bisa minta Bunda Maria untuk mendoakan kita pada saat ajal kita tiba, supaya Bunda Maria menemani kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena ada saatnya nanti di mana kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Nah, kita bisa minta tolong Bunda Maria pada saat ajal kita tiba. Ini saya ambil dari puji syukur ya di bait yang ketujuh. Coba kita lihat. Bila ajal kami tiba, sudilah mendampingi hati kami, siapkanlah menjumpai putramu. Jadi kita bisa minta tolong sama Bunda Maria, dan mulai sekarang karena kita nggak tahu ya, kita kan semua bisa dibilang kita akan menjadi arwah nanti, kita akan calon-calon arwah ya gitu. Mulai sekarang karena kita nggak tahu kita kapan meninggalnya, sebaiknya kita berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Dan kalau kita ingin keluarga kita juga selamat, kita bisa minta ajak satu keluarga kita malam kita berdoa, doa bareng. Mungkin doa Bapa kami satu kali Bapa kami, tiga kali Salam Maria, dan satu kali kemuliaan, supaya kita bisa nanti kalau misalkan kita menghadap Tuhan, kita semua ditemani oleh Bunda Maria satu persatu tentu ya. Nah, hari ini kita akan tentang Bunda Maria. Bukan. Untuk awal, saya ingin menampilkan yang pertama sekali, yaitu Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman, kita mau membandingkan sikap dari Maria dan Sakaria. Karena dua-duanya, Maria dan Sakaria sama-sama mendapat kunjungan dari malaikat Gabriel. Tetapi ada perbedaan sikap antara Maria dan Sakaria. Kalau Maria dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38, untuk Sakaria Lukas 1 ayat 11 sampai dengan 18. Sebagai informasi, dari literatur yang saya dapat, Bunda Maria itu waktu dikunjungi oleh malaikat Gabriel usianya sekitar 12 sampai 14 tahun. Jadi kalau anak usia 12 sampai 14 tahun itu kurang lebih kalau kita sekarang bilangnya anak SMP ya, usianya usia SMP. Sedangkan Sakaria sendiri itu dia mengatakan istrinya sudah lanjut umurnya. Kalau lanjut umurnya berarti lanjut usianya. Kalau lanjut usianya berarti lansia. Lansia itu sekitar 60 berarti ya. Jadi malaikat Gabriel bertemu dengan Maria yang usianya 12 sampai 14 tahun range-nya, dan Sakaria yang usianya 60 katakanlah begitu. Memang nggak disebut usia pasnya ya, tapi kalau dari itu kita bisa menyimpulkan seperti itu. Mari kita lihat ini nanti terakhirnya. Jadi kita lihat perbedaan antara Maria dan Sakaria. Di Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 27 kita bisa lihat, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi dari sini kita tahu Maria itu adalah di kitab suci dikatakan sebagai seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Lalu di sini
malaikatnya yang datang adalah malaikat Gabriel. Sama dengan di Lukas 1 ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ukupan itu untuk harum-haruman gitu ya, jadi mezbah untuk membakar persembahan. Kemudian kita lihat, jadi sama-sama didatangi malaikat, dan nanti di ayat berikutnya kita bisa melihat yang datang kepada Zakaria itu juga malaikat Gabriel. Kemudian di Lukas 1 ayat 28 sampai dengan 29 kita bisa lihat di situ ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jadi di sini Maria terkejut. Hal yang sama kita lihat di Zakaria. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Di sini Zakaria terkejut dan takut. Lalu di ayat selanjutnya, ini sama tapi saya nggak kuningin ya. Di Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Di sini kata yang sama adalah sama-sama malaikat itu mengatakan jangan takut kepada Maria dan kepada Zakaria. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Kemudian di sini ada perbedaan, kita lihat di Lukas 1 ayat 34 sampai 37, itu dua-duanya sama-sama mengatakan bagaimanakah hal itu mungkin terjadi, ya, tapi bedanya apa? Di Maria, kata itu adalah kata tanda, Maria bertanya. Tapi kalau di Zakaria, bukan bertanya, tapi itu pernyataan. Jadi kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak Allah yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau di Zakaria, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi di sini Zakaria langsung diultimatum sama malaikat kalau dia akan menjadi bisu karena tidak percaya. Sedangkan di ayat selanjutnya Maria itu menyatakan kesediaannya. Lalu kata Maria,
sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Bapak Ibu, di depan tadi kita lihat ya, di ayat sini, ayat yang ini, yang di Lukas 1 ayat 28 sampai 29, malaikat menyampaikan salam kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Di sini tidak, malaikat tidak mengucapkan salam kepada Zakaria. Kenapa malaikat itu mengatakan ini kepada Maria? Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Karena sebenarnya untuk kelahiran putra, jadi untuk Tuhan itu butuh tubuh untuk dia menjadi putra manusia. Tapi nggak sembarangan tubuh, harus yang punya tubuh itu setuju. Jadi harus persetujuan dari Maria, dikatakan seperti ini. Nah, karena harus persetujuan Maria dan Maria tidak bisa menyetujui kalau dari dia sendiri tanpa rahmat Tuhan, maka malaikat mengatakan, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi Maria sudah mendapat penyertaan Tuhan sehingga Maria bisa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, Maria itu bisa dikatakan dia teladan dari ketaatan iman kita. Kalau dari sini kita bisa refleksi untuk diri kita sendiri. Refleksinya apa? Refleksinya itu adalah bagaimana sikap kita dalam hidup kita kepada Tuhan. Apakah kita percaya kepada Tuhan dan memberikan respon kita mau ikut berperan dalam karya penyelamatan Tuhan seperti Maria, atau kita bersikap seperti Zakaria. Dia tidak percaya dan kalau dilihat di sini Zakaria diam aja kan, dia cuma bilang bagaimana hal ini, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Tapi dia nggak ada usaha untuk seperti Maria, dia mau terlibat. Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria dikatakan teladan ketaatan iman karena dia bisa dikatakan menghayati ketaatan iman yang bisa dikatakan paling sempurna. Maria percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada hal yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Nah, karena Maria percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka dia mau menerima pemberitaan dari malaikat itu dan mau percaya pada janji yang disampaikan oleh malaikat itu. Tentu saja ini janji dari Tuhan melalui yang menyampaikan malaikat ya. Dia percaya dengan penuh imannya dan mau memberikan persetujuannya. Maka dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di sini kita bisa melihat ketaatan Maria. Maria sungguh taat. Kita bandingkan dengan Hawa ya. Hawa itu karena ketidaktaatannya atau karena pelanggarannya mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Jadi Hawa karena ketidaktaatannya mengakibatkan manusia jatuh ke dalam kematian, bisa dikatakan seperti itu, maut kematian. Sedangkan Maria karena ketaatannya dia bisa menjadikan benih untuk kehidupan gitulah. Jadi Maria melahirkan kehidupan, sedangkan Hawa melahirkan kematian. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, Elizabeth di sini waktu dia dikunjungi oleh Maria, dia memberi salam kepada Maria dan berkata, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan ini kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, oleh karena ini, hal inilah Maria dikatakan
sebagai bunda bunda yang bahagia, bunda sukacita. Lalu selama seluruh hidupnya itu, bahkan sampai dia melihat detik terakhir ya Yesus wafat di kayu salib dan Yesus akhirnya dia pangku jenazahnya, dia tetap setia. Maria imannya tidak goyah. Dia tetap percaya bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Nah, itulah sebabnya gereja menghormati Maria, karena ketaatannya itu gereja menghormati dia sebagai tokoh iman yang paling murni. Teladan ketaatan iman untuk kita. Maria ini dipilih sudah sejak dulu ya. Jadi ini, Allah kan akan mengutus putranya ke dunia. Tentunya untuk jadi manusia, dia perlu tubuh menurut kehendak Allah, tapi bukannya dia main tunjuk aja, enggak. Tapi dia juga butuh kerjasama dari orang yang punya tubuh itu. Gitu. Nah, untuk mengemban tugas sebagai ibunya putra Allah, Allah itu sudah memilih putri Israel, putri Yahudi dari Nazaret di Galilea, seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, Bapa yang penuh belas kasihan menghendaki supaya penjelmaan sabda itu didahului oleh persetujuan dari pihak Maria yang ditetapkan menjadi bundanya. Maka Hawa yang dulu mendatangkan kematian, Hawa lama mendatangkan kematian, sedangkan Maria mendatangkan kehidupan. Karena ketaatannya Maria mendatangkan kehidupan, karena pelanggarannya Hawa mendatangkan maut. Di Perjanjian Lama kita sudah melihat ini ya, ada gini, sepanjang Perjanjian Lama panggilan Maria itu sudah disiapkan. Jadi itu ada di Kejadian ya. Meskipun Hawa tidak taat, ia sudah diberi janji bahwa akan ada keturunannya yang akan mengalahkan yang jahat, yang akan meremukkan kepala ular, kan ada dikatakan seperti itu ya. Dan dia itu akan menjadi ibu semua orang hidup. Itu adalah Maria. Nah, berdasarkan janji ini, Sarah yang sudah tua, dia bisa mempunyai seorang anak walaupun usianya sudah lanjut. Tentu saja hal ini mustahil gitu ya, karena ya sudah tua, mungkin sudah mati haid gitu ya. Tapi Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya Sarah bisa mendapatkan seorang putra. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Allah bisa memilih apa yang bodoh dan lemah bagi dunia supaya menunjukkan bahwa ia setia kepada janjinya. Kita bisa lihat di sini Hana ibu Samuel. Hana itu di kitab suci diceritakan bahwa dia itu punya madu ya, namanya Penina, dan dia sangat bisa dibilang sakit hati sama Penina ini gitu ya. Tapi teladan dari Hana adalah dia tidak fokus pada sakit hatinya, tapi dia pada saat dia sakit hati, dia membawa itu ke hadapan Tuhan. Dia berdoa, tidak fokus pada sakit hatinya, kemudian dia minta Tuhan untuk mengingat dia, bukan meminta Tuhan untuk membalas orang yang sudah jahat kepada dia, tidak. Dia minta Tuhan untuk mengingat dia. Kalau boleh, dia minta supaya dia bisa punya anak. Dan dia bernasar, kalau sampai Tuhan memberikan anak untuk dia, maka anak itu akan dia persembahkan. Dan itu adalah Samuel. Ya, kita nanti bisa baca juga yang Deborah, Ruth, Judith, Esther, itu masing-masing ada teladannya sendiri dan sudah membuktikan di sini bahwa ada peranan wanita-wanita gitu ya di zaman Perjanjian Lama. Tapi Maria adalah yang paling unggul di antara umat Tuhan. Nah, pada saat Maria muncul, Maria itu dikatakan sebagai Putri Sion yang amat mulia karena dia
memenuhi janji yang sudah lama dinanti-nantikan. Dan dengan kesanggupan Maria itu genaplah yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Ini waktu itu ada yang tanya ya, kenapa pada saat kita mengucapkan di credo yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, kita membungkukkan badan kita. Itu adalah gini, karena pada saat kita mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, itu sebenarnya ada dua peristiwa penting di situ. Dua peristiwa penting, yaitu yang pertama kabar sukacita. Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Yang kedua adalah peristiwa kelahiran Yesus atau Natal. Jadi ada dua peristiwa penting di situ, di mana dari situ kita bisa melihat bahwa Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Besar, itu mau merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, dalam rupa seorang hamba, bahkan hamba yang taat, taat sampai mati di kayu salib. Untuk menghormati itu, makanya kita menundukkan badan kita. Jadi itu jawaban dari kenapa kita menundukkan kepala pada saat kita mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Baik, yang dikandung dari Roh Kudus. Di sini pewartaan kepada Maria itu maksudnya pada saat Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel itu ya. Itu adalah bisa dikatakan pengenapan waktu dari janji-janji Tuhan. Jadi persiapannya sudah selesai. Di situ Maria memang dipanggil supaya dia mengandung Allah yang di dalamnya tinggal seluruh kepenuhan kealahan secara jasmania. Jadi Maria mengandung yang ilahi, tapi di badannya Maria yang secara jasmania. Nah, Maria kan bertanya tadi di depan ya, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawaban Allah atas pertanyaan itu menunjukkan adanya kekuasaan Roh. Jadi dia mengatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu. Jadi yang membuat dia hamil, yang membuahi rahim Maria itu adalah Roh Kudus, bukan seorang laki-laki. Nah, Roh Kudus itu diutus untuk menguduskan rahim perawan Maria dan membuahinya secara ilahi. Kenapa? Karena Allah yang adalah Tuhan yang menghidupkan, menyebabkan bahwa perawan Maria, mengandung Yesus, putra abadi Bapa. Yesus ini menerima kodrat manusiawi dari Maria. Nah, putra tunggal Bapa, Yesus maksudnya ya, yang dikandung oleh perawan Maria, itu adalah Kristus, artinya yang diurapi oleh Roh Kudus. Nah, sejak keberadaan manusiawinya, juga apabila baru dinyatakan selangkah demi selangkah, jadi Yesus itu lahir, waktu lahir, dia awalnya diwartakan kepada para gembala. Kemudian ahli perbintangan itu ya, ahli nujum. Kemudian Yohanes Pembaptis, kemudian para murid. Kenapa? Karena orang yang rendah, Tuhan mewartakan dulu dirinya kepada orang yang rendah. Untuk orang yang rendah yang mau membuka hatinya kepada Tuhan. Gitu. Nah, seluruh kehidupan Yesus akan menyatakan bahwa Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Tadi yang dikandung dari Roh Kudus, yang dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, di sini apa yang gereja Katolik percaya dan apa yang gereja Katolik ajarkan tentang Maria, ini berakar dalam iman akan Kristus dan menjelaskan iman akan Kristus juga. Kenapa? Karena Kristus adalah pusat katekese. Jadi kita tahu jantung katekese ini adalah pribadi Yesus dari Nazaret yang merupakan putra tunggal Bapa yang sudah menderita sengsara, wafat, dan bangkit. Nah, sekarang Yesus tetap hidup beserta kita dalam Roh Kudus. Kalau kita memberikan katekese, artinya kita menampilkan seluruh rencana Allah yang mencapai pemenuhannya dalam diri Yesus Kristus. Nah, katekese ini
berusaha memahami semua makna dari kegiatan, kata-kata Yesus, dan tanda-tanda yang dia kerjakan. Mujizat-mujizat maksudnya tanda-tanda itu ya. Kalau kata-kata itu bisa jadi perumpamaan-perumpamaan gitu ya. Kegiatan ya Yesus menyembuhkan itu kegiatan gitu. Nah, tujuan katekese adalah menghubungkan manusia dengan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang dapat membimbing kita kepada cinta kasih Bapa di dalam roh dan mengajak kita untuk ikut serta menghayati hidup Tritunggal Kudus. Nah, yang diajarkan dalam katekese itu cuma satu, yaitu hanya Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus, Putra Allah. Segala sesuatu yang lain yang diajarkan mengacu kepada Kristus, dan hanya Kristus yang menjadi pengajar utama. Setiap orang yang melanjutkan kata-kata Kristus memungkinkan Kristus mengajar melalui mulutnya. Dan setiap katekis wajib berusaha melalui pengajaran dan tingkah lakunya menyampaikan ajaran dan kehidupan Yesus. Karena Yesus berkata, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Itu dari Yohanes 7 ayat 16. Maaf, Bu Teresia, maaf sebentar saya menyela. Ya, Sorry, saya tadi lupa mengingatkan bahwa jam 7.55 kita akan break sebentar ya, Bu. oh iya, Apaan? baik, Sorry banget nggak ya apa-apa. mengingatkan. Baik, Oke, terima kasih. Silakan lanjut. ya, terima kasih. Peristiwa kedua yang kita lihat di sini di slide ini adalah Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Nah, kan Maria waktu mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia diberitahu bahwa Elizabeth juga sedang mengandung ya. Elizabeth juga sedang mengandung. Nah, di sini kita mau melihat Maria dikatakan sebagai tabut perjanjian. Kan di perjanjian lama ada tabut perjanjian ya, yaitu kotak kayu berlapis emas. Kalau di gereja kita namanya tabernakel gitu ya. Tapi kalau tabut perjanjian lama yang asli itu katanya udah nggak ada sejak Nebukadnezar menguasai Yerusalem dan membakar habis semua di sana. Ya ada yang bilang katanya ada disimpan di satu tempat, tapi kita nggak tahu ya. Tapi dari itu semua sebenarnya kita udah nggak perlu tabut perjanjian lama itu. Kenapa? Karena sudah ada tabut perjanjian baru, yaitu Bunda Maria. Kita mau bandingkan, cuma saya nggak bandingkan seperti tadi ya. Tadi kan saya tulis itu ya perbandingannya. Ini perbandingannya dari Lukas Lukas 1 ayat bukan yang ini, sorry. Lukas 1 ayat, di ayat 39 sampai 46 ya. Itu dengan 46 ya. Sebentar. 45. Itu dengan Lukas 1 ayat 39 sampai 45 kita bandingkan dengan 2 Samuel 6. Di sini di ayat yang kedua sama 3, kita melihat bahwa kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta ini. Di sini Daud berjalan untuk mengangkut tabut perjanjian lama di atas bukit ya. Kita bandingkan di Lukas 1 ayat 39. Maaf Beberapa Ibu Lina, untuk share screen-nya tidak keluar ya untuk tulisannya. iya karena itu saya nggak buat perbandingannya. Oh oke, ini memang kosong ya Ibu ya. Kosong. Iya, Oke, jadi di sini Lukas 1 ayat 39 di sini
Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yerusalem. Jadi, tabut perjanjian lama itu berjalan di atas bukit. Maria, tabut perjanjian baru, dia juga berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda, menuju rumah Sakaria. Jadi sama-sama tabut perjanjian, yang satu tabut perjanjian lama, yang satu tabut perjanjian baru. Kemudian di 2 Samuel 6 ayat 16, ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, di hadapan tabut perjanjian. Kemudian di Lukas 1 ayat 44 kita lihat, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Jadi di sini sama-sama kita lihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari. Sedangkan Yohanes di dalam rahim Elizabeth, dia melonjak kegirangan melihat tabut perjanjian Allah ya, melihat Maria, tabut perjanjian baru, begitu ya. Kemudian di 2 Samuel 6 ayat 11, 3 bulan lamanya Tuhan tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Kemudian di Lukas 1 ayat 56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Mereka sama-sama 3 bulan. Jadi tabut perjanjian lama 3 bulan di rumah Obed Edom, sedangkan Maria tabut perjanjian baru 3 bulan di rumah Elizabeth, saudaranya. Kemudian setelah itu Maria pulang ke rumahnya. Nah, di sini yang saya soroti di sini, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi di sini Elizabeth udah mengakui Maria itu sebagai ibu Tuhan. Dia tahu bahwa yang di rahimnya Maria itu adalah putra Allah. Jadi kalau tidak dikaruniai Roh Kudus, nggak bisa mengenali putra Allah itu. Mengapa Elizabeth bisa mengenali putra Allah? Karena di rahim Elizabeth juga ada Yohanes, dan tadi Tuhan kan, malaikat Tuhan bilang bahwa Elizabeth akan mengandung gitu kan, dan itu akan penuh Roh Kudus dari sejak dalam rahim ibunya. Yohanes itu penuh dengan Roh Kudus. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sama-sama melonjak kegirangan. Jadi Daud juga melonjak kegirangan, melompat dan menari-nari di hadapan tabut perjanjian. Yohanes melonjak kegirangan di hadapan tabut perjanjian baru. Kemudian kata Elizabeth, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kalau tadi kan bilangnya agak lama. Jadi ada kemungkinan pilih saya satu-satu. Baik, selanjutnya Magnificat ya. Magnificat itu jadi Maria mengucapkan Magnificat. Magnificat itu nyanyian pujian kepada Tuhan. Dia mengatakan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Nah, Magnificat ini mengungkapkan pengenapan waktu atas janji di perjanjian lama. Di sini Maria itu mewakili pujian syukur gereja atas karya keselamatan Allah kepada umat manusia. Karya keselamatan Allah dalam sejarah
umat manusia. Magnificat ini punya 4 makna, yaitu 4 kalau nggak salah. Bergembiralah supaya bisa memberi kegembiraan untuk orang lain. Kita nggak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Jadi kalau kita tidak punya kegembiraan, kita tidak punya kebahagiaan, maka kita tidak bisa membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Benar ya? Saya mau membagikan sesuatu, harus yang saya punya. Kalau saya nggak punya, bagaimana saya bisa bagi? Kan begitu. Kemudian, makna yang kedua, jangan takut akan Tuhan. Karena di kitab Amsal ada dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Makna yang ketiga, berpengharapanlah selalu kepada Tuhan. Berharaplah selalu kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, percayalah kepada Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ini makna dari Magnificat ya. Kita percaya Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Janjinya itu selalu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemudian selanjutnya kita mau melihat di sini. Di sini yang kita lihat adalah Bunda Maria naik keledai ya, bersama Santo Yusuf. Ini dari Lukas 2. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kalau kita ngelihat di sini, naik keledai, duduk begitu, saya ngebayangin itu pasti pegel sekali dan jaraknya jauh. Jadi Maria itu kelihatan di sini dia tabah sekali ya, dia tabah, dia sabar. Saya jadi kadang bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya bisa setabah Maria, sesabar Maria? Ini refleksi juga buat kita. Kalau kita melihat gambar ini, bisakah kita sabar seperti Bunda Maria yang begitu sabar menghadapi, ya pinggangnya pasti sakit udah jelas. Naik keledai kan sama kayak naik motor mungkin ya, duduknya cuma segitu gitu kan keledai. Keledai itu binatang jalannya lambat-lambat, dia binatang bekerja berat gitu. Nah, lalu di sini kita melihat sudah sampai di Bethlehem mencari tempat penginapan. Tetapi apakah ada rumah penginapan yang mau terima Bunda Maria yang sedang hamil besar? Tidak ada. Lalu refleksi buat kita apa di sini? Apakah kita seperti Bethlehem yang tidak mau membukakan pintu? Maukah kita membuka pintu hati kita untuk membiarkan Tuhan masuk sebebas-bebasnya di dalam hati kita, sehingga tidak ada lagi tempat yang dirahasiakan, yang mungkin merupakan gudang dosa kita gitu ya. Jadi Tuhan bisa masuk seluas-luasnya, selebar-lebarnya, kemanapun di ruangan hati kita, dia bisa masuk, dan dia bisa menjadi raja di situ. Di sini, Bethlehem, dia nggak ada tempat ya, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini adalah kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu yang datang di sini kita lihat para gembala, mereka yang rendah. Kemudian ada juga orang pintar. Orang Majus itu katanya orang pintar. Dia bisa ahli ilmu perbintangan. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Emas itu lambang bahwa bayi yang mereka datangi itu suatu saat kelak akan menjadi raja yang agung. Kalau kemenyan itu melambangkan bahwa bayi yang mereka
kunjungi itu akan menjadi imam besar, imam agung. Yesus itu imam agung kan, benar ya? Kalau mur itu melambangkan apa? Bayi yang mereka datangi ini akan mati untuk menebus dosa manusia. Itu lambang dari emas, kemenyan, dan mur. Yesus datang ke dunia untuk apa? Oh ya, di sini. Akhirnya melalui Maria, Roh Kudus mengumpulkan ke dalam persekutuan dengan Kristus. Manusia-manusia yang bagi siapa cinta Allah yang berbelas kasihan disediakan. Kenapa yang didatangi itu orang gembala dulu? Gembala, Majus, Simeon, Ana, pengantin di Kana, dan murid-murid pertama. Karena mereka adalah orang yang rendah hati. Orang rendah hati selalu merupakan orang pertama yang menerima kehadiran Tuhan. Karena perlu kerendahan hati. Seperti Maria. Maria juga kan rendah hati ya. Dia rendah hati karena dia mau mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba. Kita ingat hamba. Hamba itu siapa sih? Hamba itu adalah yang diperintah sama majikan. Di kitab suci dikatakan, aku ini adalah hamba yang tidak berguna. Kami ini adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Artinya apa? Hamba yang tidak berguna. Kita itu katekis, pelayan Tuhan. Kita ini kita harus menganggap diri kita sebagai hamba yang tidak berguna. Kenapa? Jadi kalau misalkan ada orang yang komplain sama pelayanan kita, ya, saya ini memang hamba tidak berguna. Artinya apa yang saya lakukan menurut saya benar, tapi menurut orang lain pasti ada aja yang salah. Makanya tetap ada yang komplain sama pelayanan saya. Mungkin begitu ya. Jadi kami ini adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan kita juga sebagai pelayan Tuhan, kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita ini hamba yang tidak berguna. Kita nggak berhak marah atas orang yang komplain kita. Komplain A, B, C, D. Ya, tanggapi saja dengan iya. Saya memang hamba yang tidak berguna karena saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Gitu ya. Nah, Yesus ini dilahirkan oleh perawan Maria ya. Untuk apa Yesus lahir ke dunia? Mungkin sudah dijawab gitu ya, ada pertanyaan, tapi nggak apa-apa, saya share lagi di sini. Untuk mendamaikan kita dengan Allah, supaya menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Ini ayat-ayatnya ada di sini. Kemudian untuk apa? Untuk membuat kita lebih mengenal cinta Allah. Karena kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita dengan kehadiran Putra Tunggalnya. Ibu Teresia, maaf saya harus mengkat lagi. Waktunya sudah 7.55, seru banget ya. Kita juga Saya ingin stop share ya. lebih banyak lagi, tapi kita break dulu ya. Ibu Teresia Lina, 5 menit, kita akan mulai lagi jam 8. Mungkin Ibu juga bisa minum dulu Ibu setelah Makasih. 45 menit ngajarin kita. Oke, kita break dulu ya, jam 8 kita akan lanjut. Terima kasih. Yesus dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Yang pertama tadi, untuk mendamaikan kita dengan Allah, supaya Allah bisa menyelamatkan kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kemudian membuat kita semakin mengenal cinta Allah, karena kasih Allah sudah dinyatakan ke tengah-tengah kita dengan kelahiran anaknya ke dunia. Ada ayatnya di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu untuk menjadi contoh kekudusan bagi kita, teladan kekudusan. Jadi Yesus itu adalah teladan kekudusan untuk kita. Kita memang mungkin tidak bisa seperti Yesus, kudus seperti Yesus, tapi kita berusaha untuk menjadi kudus seperti Kristus. Di sini dikatakan, ya Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, yang selanjutnya untuk mengajarkan kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi.
Untuk itulah Sang Sabda Allah menjadi manusia dan Anak Allah menjadi manusia, supaya manusia menerima sabda dalam dirinya, dan kita sebagai anak angkat menjadi anak Allah. Sang Sabda, Sabda Allah yang sudah menjadi manusia, supaya kita ilahikan. Karena Putra Allah yang tunggal hendak memberi kepada kita bagian dalam kealahannya. Ia menerima kodrat kita menjadi manusia, supaya mengilahikan manusia, supaya kita bisa mencontoh teladan-teladan Kristus, gitu ya, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kemudian yang selanjutnya, Maria mempersembahkan Yesus kecil ke bait Allah. Nah, di sini ada Simeon. Simeon ini sudah bernubuat, nubuatnya di sini. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kemudian kepada Maria dia katakan lagi, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Pedang itu maksudnya penderitaan Yesus ya. Jadi penderitaan Yesus sudah dinubuatkan oleh Simeon. Lalu ini kita lihat Yesus kecil, yang Yesus hilang di bait Allah. Topnya begitu, perikop ini. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus tinggal, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu mereka pulang bersama-sama ke Nazaret, dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria, ibunya, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus semakin besar, semakin bertambah hikmatnya, makin dikasihi Allah dan manusia. Kok nggak bisa? Bentar ya. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Saya stop share. Stop share aja dulu Ibu. Sebentar ya. Nggak bisa ya? Oh, udah. Sudah? Oh, udah. Ya, bisa. Oke, yang selanjutnya ini yang bisa untuk menjelaskan kenapa kita perlu menghormati Maria. Kan biasanya kalau topik Maria itu banyak orang yang tanya, kenapa kita perlu menghormati Maria? Emang dia siapa sih, gitu ya? Nah, kita melihat di sini ini perjamuan di Kana ya. Di perjamuan di Kana itu, saya ambil yang penting aja di sini. Maria melihat bahwa mereka kekurangan anggur. Lalu Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba? Artinya apa? Artinya Yesus sebenarnya nggak mau membuat mujizat. Yesus tidak mau membuat mujizat karena saatnya belum tiba. Tetapi karena ibunya yang minta, dan ibunya sudah berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Karena Yesus begitu mencintai ibunya, begitu menyayangi ibunya, walaupun dia nggak mau membuat mujizat, dia tetap membuat mujizat itu. Untuk apa? Ya cuma karena dia sayang sama Maria, ibunya. Nah, kita juga manusia, kenapa kita perlu menghormati Maria? Karena Maria itu bisa menjadi perantara buat kita. Mungkin Yesus nggak mau ngabulin doa kita, tapi kita bisa minta sama Maria, sehingga Maria yang minta sama Tuhan Yesus. Kalau kita yang minta, mungkin nggak dikabulin. Tapi kalau Maria yang minta, lihat di sini, Maria yang minta, Yesus walaupun bisa dikatakan terpaksa gitu ya, dia tetap akhirnya mengabulkan permintaan Maria, membuat air menjadi anggur. Pelayan-pelayan ini juga mungkin heran, kenapa saya harus tuang air di tempayan anggur? Tapi kemudian mereka bisa melihat air ini berubah menjadi anggur. Kenapa? Karena mereka taat sama perkataan Yesus, taat kepada Allah. Maria juga taat. Maria kan tadi dikatakan dia teladan ketaatan orang beriman.
Nah, di sini Injil mengatakan kepada kita, ini dari Katekismus ya, bagaimana Maria berdoa dan bisa menjadi perantara dalam iman. Di Kana, perjamuan di Kana ini, Ibu Yesus meminta apa yang dibutuhkan untuk perjamuan kawin. Perjamuan ini tanda bagi satu perjamuan lain, yaitu perjamuan perkawinan anak domba, di mana Kristus atas permohonan gereja sebagai mempelainya menyerahkan tubuh dan darahnya pada saat perjanjian baru. Maria diperdengarkan di kaki salib. Karena di situ di kaki salib Maria diakui sebagai ibu oleh Yesus. Karena ia adalah wanita, Hawa baru, ibu semua orang hidup. Kalau Hawa lama, ibu yang membawa anak-anaknya masuk ke dalam maut, kematian, ke dalam dosa. Kalau Hawa baru, ibu yang membawa anak-anaknya kepada kehidupan. Jadi Maria adalah Hawa baru yang benar. Nah, di sini, ini juga suka jadi pertanyaan ya. Kepotong ya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepada mereka, tapi mereka tidak dapat mencapai dia karena ada banyak orang. Orang memberitahu kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mau bertemu engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi di sini karena di sini banyak dibilang saudara-saudara Yesus, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu punya saudara lain. Jadi anak Maria bukan cuma Yesus, ada lagi. Tapi nanti kita bisa lihat bahwa Yesus itu anak tunggal Maria. Jadi saudara-saudara yang dibawa di sini bukan anaknya Maria, tapi saudara kayak kita. Mungkin sepupu kita panggilnya apa? Kita bilang itu saudara. Kita datang sama sepupu-sepupu kita kenalin sama teman. Ini saya bawa ajak saudara-saudara saya. Tapi itu bukan saudara kandung atau anak kita, bukan, tapi sepupu. Itu juga saudara. Jadi di sini garis besarnya adalah ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Lalu di sini kita bisa lihat di perhentian keempat jalan salib. Oh Maria Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, kau teladan hidupku. Kita bisa melihat di sini Maria itu hatinya pasti hancur, sehancur-hancurnya melihat anak yang dikasihinya diperlakukan seperti seorang penjahat. Salib itu adalah hukuman untuk penjahat, tapi Maria mendidik anaknya dengan baik, mengasuhnya dengan baik, tapi anaknya diperlakukan seperti ini. Kita bisa rasakan betapa sedih, betapa hancur hati Maria. Tetapi pada saat hatinya hancur seperti ini pun Maria tetap taat kepada Allah. Pertanyaan buat kita, apakah saat kita mengalami seperti Maria, hati kita hancur sehancur-hancurnya, kita masih berusaha untuk taat kepada Allah? Ini bahan refleksi ya buat kita. Makanya kita perlu mencontoh, menteladan Bunda Maria. Nah, di sini Yesus dipaku di kayu salib dan Maria ada di kaki salib. Ketika Yesus melihat ibunya, murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Di sini kita melihat bahwa Yesus sudah menyerahkan muridnya kepada Maria. Ibu, ini anakku. Artinya Yesus juga menyerahkan kita, murid-murid Yesus, kepada Maria, supaya kita menganggap Maria sebagai ibu kita. Terus kita juga benar-benar harus anggap Maria sebagai ibu kita. Kita anaknya Maria juga. Kalau Yesus punya adik, seperti tadi saudara-saudara Yesus itu, mungkinkah Maria mau tinggal bersama teman anaknya? Mau nggak? Kalau kita lihat waktu Yesus belum lahir, waktu Maria mendapat kabar gembira, itu usianya sekitar 12-14 tahun kan, dikatakan di beberapa literatur.
katakanlah 14 tahun. Yesus wafat umur 33. Berarti Maria umurnya berapa? Saat itu 47 tahun. Umur 47 tahun, mau nggak dia tinggal sama teman-teman anaknya umur 30-an tahun? Kalau kita mau nggak? Pasti nggak mau. Kalau kita punya anak lain, selain ini, kalau Maria punya anak lain selain Yesus, pasti dia akan memilih tinggal sama anaknya dia yang lain. Nggak mungkin dia mau tinggal sama teman-teman anaknya. Tapi karena Yesus itu adalah anak tunggalnya dia, jadi dia mau tinggal bersama teman anaknya itu. Terus biasanya ada yang tanya gini sama saya, terus Santo Yosef ada di mana, Kak? Santo Yosef, literatur yang saya baca, Santo Yosef itu dia meninggal. Waktu dia meninggal, di sampingnya ada dua orang yang dicintainya, yaitu Yesus dan Maria. Jadi waktu ini ya kemungkinan Santo Yosefnya sudah nggak ada, sudah meninggal. Jadi Maria udah nggak punya siapa-siapa lagi, makanya dia mau tinggal bersama teman-teman anaknya. Dari sini clear ya bahwa Yesus itu satu-satunya anak dari Ibu Maria. Nah, Yesus menyerahkan muridnya kepada Maria dan menyerahkan Maria kepada muridnya. Karena kita pun murid Yesus, maka kita wajib menerima Maria sebagai bunda kita. Pengikut Yesus itu harus bisa menerima Maria di dalam rumahnya. Artinya mau menerima Maria di dalam hatinya. Ini Pieta. Maria menggendong Yesus yang sudah jadi jenazah. Kita bisa melihat di sini kesedihan seorang ibu. Sedih, dan dia sudah, kita lihat ya, dia nggak punya siapa-siapa, suaminya sudah meninggal, anaknya sudah nggak ada. Refleksi buat kita, kalau kita dalam kondisi seperti ini, apa kita masih mau taat kepada Allah? Apa kita masih mau percaya sama janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita? Hidup kita sudah hancur, sehancur-hancurnya. Jadi Maria di sini, dia tetap percaya sama Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada janjinya. Kita juga tahu ya, benih itu harus mati dulu supaya dia bisa menghasilkan banyak buah. Yesus mati, dia menghasilkan buah yang banyak, buah yang berkelimpahan. Maka dikatakan, wafatmu menghidupkan. Itu ya. Teman-teman, kalau kita melihat ini ada satu kalimat yang ingin Yesus sampaikan kepada kita. Kalimat apa? Aku mencintaimu habis-habisan. Aku mencintaimu sampai titik darah yang penghabisan. Lalu kita sebagai manusia, apa tanggapan kita kepada Tuhan yang sudah habis-habisan mencintai kita sampai tetes darah penghabisan? Apakah kita mau menerima cinta Tuhan sehingga gayung bersambut gitu ya, sehingga kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, atau kita membiarkan, udah biarin aja Tuhan merana. Yesus ini bisa dikatakan korban cinta. Dia cinta habis-habisan sama Anda dan saya. Dia cinta habis-habisan kepada manusia. Nah, kita setelah melihat Maria dalam pewartaan tadi ya, pewartaan kitab suci sama tradisi, kita mau melihat dogma. Dogma itu apa sih? Dogma itu adalah pengajaran dari gereja Katolik yang dinyatakan secara eksplisit ataupun implisit dinyatakan oleh tradisi suci atau kitab suci yang dipercaya oleh umat beriman karena diajarkan oleh kuasa mengajar di gereja atau magisterium. Kan kita ininya dari kitab suci, tradisi suci, dan magisterium ya. Agar sebuah pengajaran menjadi sebuah dogma, kebenaran yang spesifik harus secara formal pernah dinyatakan dan diajarkan oleh gereja. Nah, sebagai tambahan, dogma itu mengikat umat beriman. Artinya, dogma itu kita wajib percaya kepada dogma yang sudah, kalau dogma itu sudah dikeluarkan, berarti kita wajib percaya pada dogma itu. Oleh karena itu, penerimaan dogma diperlukan untuk keselamatan. Jadi kita wajib percaya itu sama dogma ini. Lalu ada dogma apa sih? Nah, tentang Maria ada 4 dogma. Maria Bunda Allah, Maria tetap perawan,
Maria dikandung tanpa noda dosa, dan Maria diangkat ke surga. Di sini Paus Emeritus Benedictus ke-16 mengatakan bahwa kemuliaan Maria terletak di dalam fakta bahwa dia ingin memuliakan Allah, bukan memuliakan dirinya sendiri. Mari kita lihat satu-satu dogma Maria ini. Yang pertama, ini kan ada 4 dogma ya. Kita mau lihat Maria Bunda Allah. Di dogma Maria Bunda Allah, kita tahu bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memilihnya sebagai Bunda Allah. Sebab Kristus yang dikandung dan dilahirkan itu adalah Allah. Itulah sebabnya dalam kitab suci Maria disebut sebagai Bunda Allah. Nanti kita bisa lihat sendiri di Lukas. Saya nggak buka ya, nanti kelamaan. Maria Bunda Allah ini ditetapkan dalam Konsili Efesus tahun 431. Maria adalah Theotokos atau disebut Dei Genetrix atau kata lainnya Bunda Allah. Artinya apa? Maria melahirkan Yesus yang sehakikat dengan Bapa. Kristus itu 100% Allah, 100% manusia. Kemudian kita juga tahu tadi ya, di saat Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mau datang mengunjungi aku. Di kitab suci sudah ada pengakuan juga terhadap Maria sebagai Bunda Allah. Karena Elizabeth mengatakan ibu Tuhan kepada Maria. Ya, ibu Tuhan itu Bunda Allah dan dirayakan pada tanggal 1 Januari. Maria Bunda Allah ini dari Katekismus Gereja Katolik. Dalam Injil Maria dikatakan sebagai Bunda Allah. Oleh dorongan Roh Kudus, maka sebelum kelahiran putranya, ia sudah dihormati sebagai Bunda Allah. Yesus yang dikandungnya melalui Roh Kudus sebagai manusia, dan yang dengan sesungguhnya telah menjadi putranya menurut daging, sungguh benar merupakan putra Allah yang abadi, pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus. Kan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Gereja mengakui bahwa Maria dengan sesungguhnya adalah Bunda Allah. Kemudian di antara keturunan Hawa, Allah telah memilih perawan Maria sebagai bundanya. Maria penuh rahmat, gratia plena, itu bahasa Latinnya. Kenapa? Karena ia adalah buah, penuh rahmat itu artinya ia adalah buah penebusan termulia. Sejak saat pertama perkandungannya, Maria dibebaskan seluruhnya dari noda dosa asal sepanjang hidupnya. Ia bebas dari setiap dosa pribadi. Nanti lebih jelas lagi. Tadi ada pertanyaan saya lihat nanya. Nanti pertanyaan ini terjawab dengan sendirinya. Maria sesungguhnya Bunda Allah karena ia adalah Bunda Putra Allah abadi yang menjadi manusia. Karena Maria adalah Bunda Yesus yang menjelma menjadi manusia, yang 100% Allah dan 100% manusia. Yesusnya maksudnya. Lalu yang kedua, Maria tetap perawan. Maria tetap perawan. Putra Allah menjelma, dilahirkan dengan cara sempurna oleh Maria yang tetap perawan terberkati melalui Roh Kudus. Ini poin penting ya dari Santo Agustinus. Dengan kuasa Roh Kudus yang sama, Yesus lahir tanpa merusak keperawanan Maria. Seperti halnya setelah kebangkitannya, dia dapat datang ke dalam ruang tempat muridnya berdoa tanpa merusak semua pintu yang terkunci. Kita tahu ya kebangkitan Yesus. Ya, Yesus bangkit, kemudian Yesus menampakkan diri. Yesus bisa masuk ke pintu-pintu yang tertutup itu tanpa merusak pintu. Begitu juga keperawanan Bunda Maria, Yesus bisa masuk ke dalam tubuh Maria tanpa merusak keperawanannya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu ini ditetapkan di konsili. Banyak konsili menetapkan ini. Kenapa? Karena sudah ditetapkan, ada yang bantah, ditetapkan lagi, kemudian dibantah lagi. Kita lihat ya. Konsili Konstantinopel II. Bunda Maria itu dinyatakan kudus, mulia, dan tetap perawan. Kemudian di Konsili Lateran tahun 649, Maria mengandung tanpa benih laki-laki, melainkan dari Roh Kudus, melahirkan tanpa merusak keperawanannya,
dan keperawanannya tetap tidak terganggu setelah melahirkan. Maria adalah perawan sebelum, pada saat, dan sesudah kelahiran Yesus Kristus. Maria mengandung dari Roh Kudus tanpa campur tangan manusia. Jadi Maria melahirkan putranya tanpa merusak keperawanannya, maka diberi gelar Maria tetap perawan. Kemudian ditetapkan lagi oleh Konsili Konstantinopel III tahun 681 dan Konsili Vatikan II tahun 1962-1965. Ini dari Katekismus Gereja Katolik. Dalam rumusan iman yang pertama, gereja mengakui bahwa Yesus hanya oleh kuasa Roh Kudus dikandung dalam rahim perawan Maria. Maria mengandung Yesus tanpa benih, tapi dari Roh Kudus. Tanpa benih ini maksudnya tanpa benih dari seorang laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Bapak Gereja melihat bahwa dalam perkandungan oleh perawan ini suatu tanda bahwa sungguh putra Allah datang ke dalam kodrat manusiawi yang sama dengan kita. Santo Ignatius dari Antioquia berkata, "Kamu yakin dengan sepenuhnya tentang Tuhan kita, yang dengan sesungguhnya berasal dari keturunan Daud menurut daging, putra Allah menurut kehendak dan kekuasaan Allah." Ada ini sih, kutipannya ini ya, sesungguhnya dilahirkan dari seorang perawan. Di Katekismus Gereja Katolik nomor 490. Kemudian kita lihat lagi, berita Injil menanggapi perkandungan yang perawan itu sebagai karya Allah yang melampaui segala pengertian dan kemampuan manusiawi. Malaikat berkata kepada Yusuf, anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di sini gereja melihat di dalamnya ada pemenuhan janji yang Allah mau berikan melalui Nabi Yesaya. Di Yesaya 7 ayat 14. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung seorang anak dan akan melahirkan seorang putra. Jadi sudah dinubuatkan dari zaman Yesaya. Yesaya sudah menubuatkan bahwa seorang perawan akan mengandung seorang anak dan melahirkan seorang putra. Jadi perawan itu adalah Maria. Makanya ada dogma Maria tetap perawan. Nah, pengertian iman yang lebih dalam tentang keibuan Maria yang perawan mengantar gereja kepada pengakuan bahwa Maria dengan sesungguhnya tetap perawan juga pada waktu kelahiran putra Allah yang menjadi manusia. Oleh kelahirannya, putranya tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan justru menyucikannya. Di liturgi gereja, menghormati Maria sebagai yang selalu perawan. Ini Katekismus Gereja Katolik nomor 499. Nah, kadang-kadang ini ya, ini tadi yang saya sampaikan, orang mengajukan keberatan bahwa dalam kitab suci ada dibicarakan tentang saudara-saudara Yesus, saudara-saudari Yesus. Di sini, ini dari Katekismus Gereja Katolik nomor 500, gereja menafsirkan bahwa mereka itu bukanlah anak-anak lain dari Maria. Jadi mereka bukan anak Maria. Yakobus dan Yosef yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus merupakan anak-anak dari seorang Maria yang adalah murid Yesus yang dinamakan Maria yang lain. Nah, sesuai dengan tata cara ungkapan yang dikenal dalam Perjanjian Lama, mereka itu sanak saudara Yesus yang dekat. Jadi kerabatnya. Dibilang saudara-saudara Yesus, iya kerabatnya Yesus maksudnya, tapi bukan anak dari Maria. Yesus adalah putra Maria yang tunggal. Tadi sudah ini ya, kalau misalkan Maria punya anak lain selain Yesus, nggak mungkin dia mau dititipin sama teman-teman anaknya. Iya kan, ibu juga nggak mau, kecuali Maria itu suaminya udah meninggal, anaknya meninggal juga, dia nggak punya siapa-siapa, makanya sama Yesus dititipin ke temannya, Maria mau, karena sudah nggak punya siapa-siapa. Kalau punya anak lain, pasti Maria mau tinggal sama anaknya yang lain. Ya, jadi Yesus adalah putra Maria yang tunggal. Tetapi keibuan Maria yang rohani mencakup semua manusia.
Untuknya, Yesus telah datang untuk menyelamatkannya. Ia telah melahirkan putra yang oleh Allah dijadikan yang sulung di antara banyak saudara, yakni umat beriman. Maria bekerja sama dengan cinta kasih keibuannya untuk melahirkan dan mendidik mereka ini, maksudnya putra dan anak-anak yang lain tadi itu ya. Anak-anak yang lain maksudnya kita, anak-anak Allah. Nih, di sini. Ia telah menjadikan putra yang oleh Allah dijadikan yang sulung di antara banyak saudara. Banyak saudara ini yang membuat jadi ini kata mereka. Jadi kita kan saudara-saudarinya Yesus juga. Ya kan? Kita murid Yesus, kita saudara-saudarinya Yesus. Maria mendidik kita juga. Jadi bukannya mereka itu anak-anak Maria yang lain ya. Lanjut. Ini yang ketiga, Maria dikandung tanpa noda. Mungkin nanti ini bisa menjawab pertanyaan, ada satu pertanyaan tadi yang saya baca. Oke, Maria dikandung tanpa noda. Di sini dari Paus Pius yang ke-9. Bunda Maria yang terberkati, seketika saat pertama ia terbentuk sebagai janin, oleh rahmat istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal. Jadi Maria dibebaskan dari noda dosa asal sejak pertama ia terbentuk dari janin. Itu karena rahmat dan itu satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar. Kenapa? Untuk memenuhi janji. Ya, karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia. Jadi Maria bebas dari noda dosa asal sejak janin ya. Udah clear di sini. Ini perkataan dari Paus Pius, dogma dari Paus Pius ke-9. Kalau dogma itu kita wajib percaya. Yesus, putra tunggal Allah, tidak mungkin dikandung oleh orang yang tercemar dosa. Betul ya? Yesus, putra Allah yang kudus, nggak mungkin Allah mau menitipkan putranya yang kudus sama orang yang berdosa. Maka dengan kuasanya ia membuat manusia, maksudnya Maria, terbebas dari dosa. Makanya Maria dikandung tanpa noda dosa. Ikatan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa, yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, ikatan apa? Ikatan dosa maksudnya. Ikatan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa telah diuraikan oleh ketaatan Maria. Apa yang diikat oleh perawan Hawa karena ia tidak percaya telah dilepaskan oleh perawan Maria karena imannya. Maria makanya dikatakan Hawa baru. Hawa yang lama menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa itu adalah kematian, maut. Hawa yang lama menyebabkan manusia jatuh ke dalam kematian. Hawa yang baru karena imannya, karena ketaatannya memberikan kehidupan. Itu karena imannya, karena ketaatan Maria memberikan kehidupan. Jadi apa yang diikat sama Hawa dilepas sama Maria, sehingga manusia dibebaskan dari dosa dengan kehadiran Kristus. Kristus mau menebus kita. Maria dikandung tanpa dosa ini ditetapkan di Konsili Apostolik Ineffabilis Deus tanggal 8 Desember 1854. Makanya peringatannya di hari tanggal ini 8 Desember. Bunda Maria yang paling terberkati sejak dikandung, dan itu hak istimewa dari Allah. Itu kenapa Maria dapat hak istimewa? Karena Maria tidak pernah menolak cinta Allah. Maria waktu malaikat datang menghampiri dia dengan antusias memberikan respon positif. Dia mau bekerja sama dengan Allah. Ya kan? Maria mau bekerja sama dengan Allah, Maria mau menanggapi cinta Allah sehingga ia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Refleksi buat kita, apakah kita juga mau seperti Maria menanggapi cinta Allah dan menjadi rekan kerja Allah. Lalu, atas pengumuman bahwa ia oleh kuasa Roh Kudus akan melahirkan putra yang maha tinggi tanpa mempunyai suami, Maria menjawab dalam ketaatan iman, ada di Roma 1 ayat 5.
dalam kepastian bahwa untuk Allah tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan memberikan persetujuannya kepada sabda Allah, Maria menjadi Bunda Yesus. Dengan segenap hati, ia menerima kehendak Allah yang menyelamatkan tanpa dihalangi oleh satu dosa pun dan menyerahkan diri seluruhnya sebagai abdi Tuhan kepada pribadi dan karya putranya. Di bawah dia dan bersama dia, segala rahmat Allah yang Maha Kuasa, ia melayani misteri penebusan. Lalu kelanjutannya adalah seperti dikatakan oleh Santo Ireneus, dengan taat Maria menyebabkan keselamatan bagi dirinya maupun bagi segenap umat manusia. Tadi kan Maria melahirkan kehidupan, kalau Hawa melahirkan kematian. Karena kalau Maria karena ketaatannya, kalau Hawa karena pelanggarannya atau ketidaktaatannya. Kita lanjut ya. Maka tidak sedikitlah para bapak zaman kuno dalam pewartaan mereka dengan rela hati mengatakan bersama Ireneus, ikatan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa yang tadi telah diuraikan karena ketaatan Maria. Apa yang diikat oleh perawan Hawa karena ia tidak percaya telah dilepaskan oleh perawan Maria karena imannya. Sambil kita membandingkan dengan Hawa, mereka menyebut Maria bunda mereka yang hidup. Sering pula mereka menyatakan maut melalui Hawa, hidup melalui Maria. Karena Hawa mendatangkan maut, Maria mendatangkan hidup. Nah, di sini karena Maria dipilih untuk menjadi bunda penebus, maka dia dianugerahi karunia-karunia yang layak untuk tugas yang sekian luhur. Waktu pewartaan, malaikat memberi salam sebagai penuh rahmat. Supaya apa? Maria kan tadi kalau Zakaria nggak dikasih salam ya, nggak dikasih salam. Kalau Maria diberi salam. Salam Maria, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Supaya apa? Supaya Maria dapat memberikan persetujuan imannya kepada rahmat, kepada pernyataan panggilannya. Ia harus dipenuhi seluruhnya oleh rahmat Allah. Jadi Maria harus penuh dengan rahmat Allah supaya dia bisa menyatakan persetujuan imannya. Kita juga nggak bisa 100% mengandalkan kekuatan kita. Di sini kita bisa lihat Maria mengandalkan kekuatan Allah. Dia tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Nah, pertanyaan buat kita, apakah kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Atau kita sudah mencontoh Maria, mencoba untuk mengandalkan kekuatan Allah di dalam hidup kita? Lalu dalam sejarah perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria itu dipenuhi dengan rahmat oleh Allah. Maria sudah ditebus sejak ia dikandung. Jadi tadi pertanyaannya, Maria itu tidak berdosanya mulai kapan? Maria sudah ditebus sejak ia dikandung. Dan itu diakui oleh dogma Maria dikandung tanpa noda dosa yang diumumkan di tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9. Kalimatnya ini, bahwa perawan tersuci Maria sejak pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang maha kuasa karena pahala Yesus Kristus penebus umat manusia telah dibebaskan dari noda dosa asal. Kita lanjut ke dogma Maria diangkat ke surga. Sama seperti Kristus yang dikandungnya dimuliakan Allah dengan kenaikannya ke surga, demikian pula Bunda Maria. Bunda Maria dimuliakan oleh Allah dengan diangkat ke surga setelah akhir hidupnya. Jadi teman-teman, Maria itu dia wafat dulu ya, dia mati dulu, dia meninggal dulu, lalu baru diangkat ke surga. Bukannya Maria lagi nyapu terus diangkat ke surga, enggak ya. Jadi Maria meninggal dulu, kemudian diangkat ke surga. Ada satu yang saya baca, satu cerita begini tentang Maria diangkat ke surga ini. Thomas itu kan waktu Yesus menampakkan diri, dia telat datangnya ya.
Nah, ini juga di cerita itu dikisahkan Thomas itu juga telat datang. Jadi waktu mendengar kabar Maria sudah meninggal, murid-murid lain sudah berkumpul. Thomas datang terakhir. Kemudian dia minta izin sama teman-temannya yang lain. Saya mau melihat, izinkan saya membuka peti untuk penghormatan terakhir saya kepada Bunda Maria. Waktu dia buka peti, alangkah kagetnya dia. Karena di peti itu jenazah Maria udah nggak ada. Kemudian dia berbicara sama murid-murid yang lain. Mereka melihat jenazah Maria juga hilang, sama seperti kubur Yesus kosong. Ini di petinya juga, di situ dibilangnya peti ya, di petinya juga hilang. Jadi Maria diangkat ke surga. Ada yang mengatakan sih, ada juga cerita yang bilang katanya murid-murid melihat Maria diangkat ke surga. Saya nggak tahu, tapi yang saya baca yang cerita tadi ya. Jadi ya karena Maria itu begitu dekat dengan Yesus, maka kita kan percaya ada kebangkitan badan. Ini Maria adalah orang pertama yang mengalami kebangkitan badan. Jadi dia bangkit setelah mati, Maria diangkat ke surga. Kita lanjut. Bunda Maria telah dimuliakan di surga dengan badan dan jiwanya, dan menjadi citra serta awal gereja yang harus mencapai kepenuhannya di masa yang akan datang. Begitu pula di dunia ini, ia menyinari umat Allah yang sedang mengembara sebagai tanda harapan yang pasti dan penghiburan sampai tibalah hari Tuhan. Maria diangkat ke surga diperingati 15 Agustus, ditetapkan di Konsili Apostolik Munificentissimus Deus. Nah, Bunda Maria setelah selesai hidupnya di dunia, setelah dia meninggal, diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat memasuki kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan, putranya itu Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Nah, dogma ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 tahun 1950. Terangkatnya perawan suci adalah satu keikutsertaan yang istimewa pada kebangkitan putranya dan antisipasi dari kebangkitan warga-warga Kristen yang lain. Maksudnya, nantinya kita juga akan mengalami kebangkitan badan seperti Maria. Kalau saya cerita ini dulu pernah ada satu orang tanya sama saya, kenapa Maria diangkat ke surga itu fotonya kok Maria kayak masih muda gitu kan, Maria muda gitu. Emangnya Maria meninggal umur berapa? Kita jujur saya nggak tahu usia berapa Maria sudah meninggal dan dipanggil Tuhan itu. Tapi kenapa di icon-icon yang kita lihat, contoh ya kita ke gambar yang tadi ya, ini Marianya muda kan? Ya muda, bukan Maria yang tua. Kenapa? Karena manusia itu indah pada masa mudanya. Jadi di kebangkitan badan itu yang dibangkitkan ya, yang ditampilkan ya yang indah itu, bukan saat nenek-nenek. Kalau Marianya gambaran nenek-nenek, nanti anaknya bapak bilangnya bukan Ibu Maria, bukan Bunda Maria, itu Oma Maria katanya. Ya, jadi ditampilkan karena insan itu indah pada masa mudanya. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan layu, insan berlalu, Yesus kakak selamanya. Karena insan indah pada masa mudanya, maka kebangkitan badan Maria juga ditunjukkan wajah mudanya. Lanjut ya, tadi ini udah. Oke. Pada waktu persalinan, Maria tetap mempertahankan keperawanannya.
Pada waktu meninggal, Maria tidak meninggalkan dunia ini, ya Bunda Allah. Engkau telah kembali ke sumber kehidupan. Engkau telah menerima Allah yang hidup dan yang akan membebaskan jiwa-jiwa kami dari kematian dengan doa-doa. Maria adalah Bunda kita dalam tata rahmat. Ini di Katekismus Gereja Katolik nomor 967. Nah, sekarang kita mau melihat doa Salam Maria. Maria itu selain ada di dalam Credo, dia disebut juga dalam doa Salam Maria. Tentu saja kalau habis doa Salam Maria ada doa Litani Perawan Maria gitu ya. Tapi ini yang kita bahas doa Salam Maria. Ini doa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jadi kita minta doakan sekarang dan waktu kita mati. Ini doa Salam Maria. Yang kalimat yang pertama, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, merupakan kutipan perkataan dari malaikat Gabriel pada saat dia mengunjungi perawan Maria. Tadi perikopnya udah kita baca ya sama-sama ya. Di Lukas 1 ayat 28. Nah, ini penjelasan dari Katekismus Gereja Katolik. Gerakan ganda dari doa Salam Maria terungkap secara bagus di dalam Salam Maria. Dari doa kepada Maria. Salam Maria secara harfiah artinya bergembiralah Maria. Itu salam dari malaikat Gabriel membuka doa Ave. Allah sendiri memberi salam kepada Maria melalui malaikatnya. Tadi Salam Maria tadi penuh rahmat Tuhan sertamu. Nah, kedua bagian ini dari doa salamnya malaikat saling menjelaskan. Kenapa Maria penuh rahmat? Karena ada rahmat Tuhan beserta Maria. Rahmat itu yang memenuhi Maria seluruhnya. Rahmat yang memenuhi Maria seluruhnya adalah kehadiran Dia, kehadiran Tuhan yang merupakan sumber segala rahmat. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Maria yang ada di dalamnya Tuhan sendiri tinggal. Maria itu adalah putri Sion yang abadi. Tabut perjanjian baru ya. Tadi saya sebutkan tabut perjanjian baru dan tempat di mana kemuliaan Tuhan bertahta. Maria adalah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Lalu kata penuh rahmat. Penuh rahmat penuh rahmat ini karena penyerahan Maria menyerahkan diri seutuhnya kepada Dia, kepada Tuhan yang mengambil tempat tinggi di dalamnya dan hendak Maria berikan kepada dunia. Maria menyerahkan diri seutuhnya kepada Dia, kepada Tuhan yang mengambil tempat tinggal di dalamnya. Mengambil tempat tinggal di dalamnya artinya Tuhan kan akan dikandung oleh Maria. Jadi dia akan mengambil tempat tinggal di dalam diri Maria, dalam perut Maria. Dan hendak ia berikan kepada dunia. Hendak ia lahirkan. Jadi yang Tuhan yang nanti ada di dalam perut Maria akan dilahirkan ke dunia. Ini dari KGK 2676, masih bersambung ya. Kemudian kita lihat bagian selanjutnya. Terpujilah engkau di antara semua wanita. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ini diambil dari salam Elizabeth kepada perawan Maria pada saat Maria datang, pada saat Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya di Lukas 1 ayat 42. Ini dari Katekismus Gereja Katolik. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Nah, sesudah salam malaikat ini, kita menggunakan sapaan Elizabeth, dipenuhi dengan Roh Kudus. Elizabeth itu adalah orang pertama dari sederetan panjang angkatan-angkatan yang menyebut Maria berbahagia. Tadi kan, ini ada kutipannya. Berbahagialah ia yang telah percaya. Maria ini diberkati di antara semua perempuan, karena ia telah percaya bahwa sabda Allah akan dipenuhi. Tadi kan kita sudah lihat ya, Maria
dalam suka duka hidupnya, dia tetap percaya janji-janji Tuhan akan dipenuhi. Nah, atas dasar iman ini, semua bangsa telah mendapat berkat melalui Abraham. Kemudian, atas dasar iman, semua bangsa telah mendapat berkat dari Abraham. Atas dasar iman pula, Maria telah menjadi bunda kaum beriman. Karena jasa Maria, semua bangsa di dunia dapat menerima dia, yang adalah berkat Allah sendiri, yaitu Yesus, buah tubuhmu yang terpuji. Ini lanjutan dari tadi, KGK 267. Lanjutannya, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini dinyatakan oleh Katekismus Konsili Trente sebagai doa yang disusun oleh gereja. Kita lihat dari sini. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang, doakanlah kami. Nah, bersama Elizabeth kita merasa heran. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Karena Maria hendak memberi kita Yesus, putranya Maria, maka ia, Maria yang adalah Bunda Allah, juga menjadi Bunda kita. Kita dapat menyampaikan kepada Maria segala kesusahan dan permohonan kita. Makanya tadi Yesus kan disalib, Yesus mengatakan, Ibu, inilah anakmu, anak ibumu. Ibu itu apa sih? Ibu itu adalah tempat orang mengadu, benar gak? Orang mengadu itu sama ibu. Kalau kita misalnya lihat anak kecil nangis di jalan sendirian, entah karena dibully temannya, entah karena dinakalin sama orang gitu ya. Waktu dia nangis, apa yang dia katakan? Sambil nangis dia akan teriak, "Mama!" Iya kan? Jarang orang teriak, "Bapak!" gitu, jarang. Dia pasti teriakkan, "Mama!" Kenapa? Karena mama adalah tempat untuk mengadu. Dia teriak mama, panggil mamanya, bukan karena bapaknya udah ngasih tahu dia, "Nak, nanti kalau kamu nangis, kamu panggil ibu kamu. Soalnya papa sibuk lagi kerja. Panggil ibu kamu aja. Biar nggak nonton sinetron terus atau main HP terus." Nggak gitu kan? Nggak ada pesan sponsor dari bapaknya. Tapi karena ibu adalah memang tempat untuk mengadu. Jadi, kita dapat menyampaikan kepada Bunda Maria semua kesusahan dan permohonan kita. Kita bisa mengadu kepada Bunda Maria. Dan Bunda Maria akan berdoa bagi kita. Sebagaimana ia berdoa untuk dirinya sendiri. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu doanya Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, kalau kita mempercayakan diri kita kepada doanya, kita menyerahkan diri kita bersama dengan Maria kepada kehendak Allah. Supaya kehendak Allah itu terjadi. Jadilah kehendakmu. Lalu selanjutnya, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Nah, kalau kita mohon Maria mendoakan kita, kita mohon kepada Maria supaya Maria mendoakan kita. Kita mengakui diri kita sebagai orang berdosa, dan kita berpaling kepada Maria, Bunda Kerahiman yang kudus seutuhnya. Kita mempercayakan diri kita kepada Maria sekarang dalam kehidupan kita hari ini, dan kepercayaan itu bukan cuma sekarang, tapi meluas lagi. Sehingga pada waktu kematian juga kita percayakan kepadanya. Tadi di lagu apa tadi ya, yang dari Puji Syukur itu kan ada ya, yang ini juga yang Bunda Penolong Abadi. Doakan di saat ajalku tiba, oh Bunda Penolong Abadi. Nah, kita mempercayakan waktu kematian kita kepada Maria. Kita minta Maria mendoakan kita. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Maka kita mulai sekarang, kalau kita nggak pernah secara pribadi berdoa salam Maria, mulailah berdoa salam Maria. Karena kita nggak tahu matinya kita kapan.
Nggak ada kan yang punya rencana. Kira-kira saya rencananya matinya kapan, kan nggak ada, gitu ya. Eh, nah, kita mempercayakan waktu kematian kita kepada Maria supaya Maria menjadi perantara kita pada saat kematian, mengantarkan kita untuk bertemu dengan putranya. Semoga Maria ini sungguh hadir seperti pada waktu kematian putranya disalib. Iya kan, Maria hadir pada saat kematian putranya disalib. Nah, kita juga berharap Maria menerima kita pada saat kematian kita. Nah, sebagai ibu, semoga ia menerima kita pada saat kematian kita sebagai seorang ibu. Jadi kita mengharap Maria ini menerima kita sebagai anaknya, benar gak? Maka kita juga perlu mengakui Maria sebagai ibu, menghormati Maria sebagai ibu. Supaya apa? Supaya Maria mengiringi kita, mendampingi kita menuju putranya untuk masuk ke dalam Firdaus. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita berdoa sama Maria setiap hari? Nah, saya berharap sih setelah ini kan udah tahu nih, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Berarti kita perlu berdoa sama Maria tiap hari. Kalau saya tiap malam saya doa 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, 1 kali kemuliaan. Kalau ada keluarga bersama-sama, lebih bagus lagi kita berdoa bersama keluarga. Ya nggak usah doa. Kalau bingung mau doa apa ya doa itu aja. 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, 1 kali kemuliaan. Supaya apa? Kan kita nggak selalu hidup. Nanti kita akan jadi arwah. Ya kita calon-calon arwah. Nanti kita akan meninggal. Kalau misalkan anak kita pada saat dia berdoa, dia ingat, dulu mami sama papi nih, kalau malam kita doa bareng. Jadi pada saat dia berdoa, dia ingat sama kita. Indah nggak teman-teman? Indah sekali ya. Jadi kita mewariskan sesuatu yang baik gitu kepada anak kita. Supaya kita juga selamat gitu. Pada saat mereka menghadapi kematian, mereka ditemani oleh Bunda Maria untuk menghadap Yesus putranya. Baik, Ibu Teresia Lina, Gak kita habis ya? sudah kelewatan 10 menit Oh, karena tadi penjelasan dari doa Salam Marianya begitu bagus, jadi kita masih ingin dengar. Nah, namun kita banyak pertanyaan Ibu Teresia Lina.